جنات عدن يدخلونها ومن صلح من بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah mengawali pertemuan kita di kesempatan sore hari ini selain ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita dengan peluang dan kesempatan dari jatah usia yang indah hadirnya kembali kita di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan sesungguhnya merupakan bagian dari madrasah ruhiyah, ibarat sekolah yang akan senantiasa mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, pribadi yang senantiasa pasrah semerahannya kembali kepada Allah. Di tengah-tengah wabah dan musibah kita seperti sekarang ini, tentu saja Ramadan sejatinya bisa menjadi agenda terindah bagi kita untuk bisa menghadirkan kembali kekuatan doa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah, dengan seizin Allah mengangkat kembali wabah dan musibah ini dan kita kembali merasakan nikmatnya kehidupan yang tentu saja akan terbebas terhindar dari segala bentuk kegelisahan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan hadir sebagai bentuk cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bentangan masa dalam 11 bulan yang kita lewati acap kali banyak menimbulkan hal-hal yang mudarat. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang terjebak dengan pelaku dosa dan kejahatan. Oleh karena itu Allah tempatkan 1 bulan menggenapkan 12 bulan itu. 1 bulan Allah berikan kepada kita jatah dari peluang hidup agar kita kembali ke dalam fitrah. Maka tentu selayaknya kita jadikan hal ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesungguhnya peluang dan kesempatan bagi kita untuk terus berinvestasi di jalan Allah dengan investasi ibadah, karya amal soleh. Ibarat sebuah tabungan, acap kali kita seringkali memiliki target terkait dengan tabungan yang kita simpan di bank, yang tatkala kita buka rekening maka tentu yang sering kita buka adalah saldo. Ada apa? Ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, karena saldo terkait dengan target-target yang ingin kita capai. Kita punya target capaian 1 tahun ke depan, ada rencana-rencana. Kita punya rencana 2 tahun ke depan, maka kita menabung sedemikian rupa. Bahkan kita punya target agar jauh sebelum waktunya kita bisa mencapai apa yang menjadi harapan-harapan dalam keinginan kita. Akan sangat menyesal, bahkan sedih tatkala target itu tidak kita capai, tatkala saldo kita tidak memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Maka ini sesungguhnya ilustrasi dalam kehidupan kita. Apakah untuk hidup kita yang Allah jatahkannya ini yang hanya sementara waktu, kita juga betul-betul mempersiapkannya seperti ketika kita memiliki rekening di bank. Kita lihat saldo kita berulang-ulang, bahkan ada perasaan cemas manakala target itu belum kita lewati, dan ada hal yang menggelisahkan hati kita tatkala waktu sudah tiba, ternyata kita tidak bisa mencapai target yang kita harapkan. Adakah untuk hidup kita seperti itu? Seperti rekening tabungan kita. Sementara kematian itu sebuah kepastian dalam kehidupan kita.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kamilah kembalimu, kata Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, ketika kematian terjadi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Sebagaimana ketika waktunya belum tiba, tidak ada yang bisa menyegerakan dan ingin disegerakan. Namun satu hal yang tentu harus senantiasa menjadi bahan renungan bagi kita terkait dengan kematian yang pasti dalam kehidupan kita adalah bahwa kematian sesungguhnya merupakan ujian. Sebagaimana halnya juga hidup bagi kita adalah ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk menginvestasikan kembali harapan-harapan dalam target-target hidup kita tentang investasi ibadah dalam amal soleh kita. Sehingga demikian indah Al-Quran mengisyaratkan kembali kepada kita dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan untuk menguji manusia. Siapa yang paling baik amalnya, investasinya, saldonya seperti apa kita. Oleh karena itu tentu saja peluang dan kesempatan hadirnya kembali Ramadan di tahun ini, di tengah-tengah wabah dan musibah COVID-19 ini, tidak boleh menjadikan kita gelisah, tidak boleh menjadikan kita jadi lemah, tapi justru makin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, taqarrub kita makin dekat kepada Allah. Karena disitulah saat-saat mustajabah doa. Bahkan di sini sejumlah kesempatan bagi kita untuk melakukan koreksi dan evaluasi, bermuhasabah atas segala hal yang kita lakukan dari 11 bulan perjalanan waktu yang sudah kita lewati. 1 bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kembali tentang kekurangan kita, tentang kelemahan-kelemahan diri kita, bahkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan perjalanan waktu yang sudah kita lewati itu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan beruntunglah bagi mereka yang mampu melakukan proses muhasabah tatkala Ramadan tiba dalam kehidupannya, dia tergerak hatinya, tersentuh oleh Allah dengan seruannya, dengan kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran, yang sering kali ketika masuk ke Ramadan kita baca ayat ini dan sudah sama-sama mafhum, bahkan tren ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Allah suruh kita dengan seruan keimanan. Siapa mereka yang beriman? Mereka yang beriman kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tatkala disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada perasaan khauf, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, gelisah hati kalau hidup dan kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga tatkala ia berbuat kesalahan, dia segera ingat kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu kesempatan Ramadan merupakan bagian dari Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang mau bersegera memenuhi ampunan Allah. Allah suruh kita dengan keimanan, Allah panggil kita. Oleh karena itu beruntunglah bagi mereka-mereka yang tatkala disuruh oleh Allah dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mereka respon. Karena dalam kehidupan kita juga ternyata ada orang yang tidak respon dengan panggilan Allah. Mau karep sorangan, merekedawang gitu kata orang pianan. Tidak mau diatur. Ketika seruan Allah datang dan dipanggilnya kita dengan seruan keimanan adalah bagian dari kemuliaan. Tapi dia tidak mau dimuliakan oleh Allah, maka sangat rugi. Orang yang akan dimuliakan oleh Allah tapi tidak mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Oleh karena itu peluang kesempatan Ramadan sebagai bulan untuk menjemput pintu ampunan Allah jangan pernah disia-siakan. Karena kematian tidak pernah menunggu kita. Kematian itu pasti walaupun kita katakan misteri. Ditakuti atau tidak ditakuti, kematian pasti bakal terjadi dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Ramadan merupakan bagian dari madrasah ruhiyah, sekolah yang di dalamnya mentarbiyah kita. Kalau kita menjalankan amal selama Ramadan, peserta didiknya jelas. Siapa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sebagaimana ketika dalam sebuah lembaga pendidikan, seorang anak sekolah maka dia terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar berarti tidak masuk kategori sebagai peserta didik. Demikian juga dengan agenda Ramadan. Peserta didiknya jelas. Peserta dari mereka-mereka yang akan melewati agenda Ramadan itu jelas. Siapa mereka beriman. Kemudian dalam lembaga pendidikan itu ada kurikulumnya. Kurikulum itu tentu akan menentukan target-target dari capaian-capaian yang nanti akan dihasilkan oleh para lulusan peserta didik. Demikian juga dengan bulan suci Ramadan. Kurikulumnya kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulnya. Maka tatkala Al-Quran mampu kita jadikan sebagai petunjuk hidup, tatkala Al-Quran mampu kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, bahkan tatkala Al-Quran sanggup dan mampu kita hadirkan sebagai jalan cahaya dalam kehidupan, maka tentu mereka nanti akan masuk sebagai kategori orang-orang yang lulus dengan predikat la'allakum tattaqun. Sama halnya ketika peserta didik itu melewati sekolah dengan tekun, berdisiplin diri, mengikuti kurikulum yang diberikan oleh lembaga pendidikan, sampai kemudian dia melaksanakan ujian, sampai kemudian dia lulus, maka kelulusannya itu predikatnya bukan sekadar lulus biasa, tapi predikatnya adalah memiliki nilai yang membanggakan. Oleh karena itu dalam hidup kita juga seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari hamba Allah yang diridhoi, menjadi hamba Allah yang dibanggakan. Bukan hanya sekedar kita dibanggakan oleh keluarga, bukan hanya sekedar kita menjadi kebanggaan bagi orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, tapi jauh dari itu semua, tentu saja kebanggaan yang ingin kita raih dan kita capai adalah tatkala kita kembali kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan dalam pandangan Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentangan masa dalam kehidupan kita seringkali membawa kita kepada romantisme masa lalu. Kenangan kita akan masa lalu. Setiap Ramadan tiba, selalu ada hal yang berbeda, selalu ada yang berubah. Seperti halnya hari ini, di tengah-tengah wabah dan musibah, kita jalani saum ini dengan segenap keikhlasan hati, terus mendekatkan diri kepada Allah, terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah dan musibah ini segera Allah angkat. Dan satu hal yang tentu saja harus dijadikan sebagai bahan tafakur adalah setiap Ramadan tiba, ada saja di antara anggota keluarga kita, karib kerabat kita, bahkan orang tua yang kita kasihi, yang tahun-tahun lalu masih bersama dengan kita, ternyata tahun ini tidak bersama lagi dengan kita. Ada di antara mereka yang sudah dipanggil menghadap Allah. Maka kepulangan mereka sejatinya merupakan ibrah, sebuah pelajaran. Sekaligus tentu saja sebagai tazkirah, peringatan bagi kita, bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Bila waktunya pulang tiba, maka kita harus kembali menghadap Allah. Sebetah-betahnya orang berada di satu tempat yang menyenangkan, pasti dia akan kembali pulang. Maka demikian juga hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kembalimu. Kepergian orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah pelajaran, bahwa ketika kita juga menyadari kita akan kembali kepada Allah, maka tentu kita harus mempersiapkan perbekalan terbaik dalam kehidupan kita. Tentu perbekalan yang maksud adalah perbekalan berupa takwa, dari ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari progress reward yang tentu saja membawa kita kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersegera memenuhi ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum maut itu tiba dalam kehidupan kita menjadi perkara yang tidak bisa ditangguh-tangguhkan lagi. Sebab urusan kematian itu begitu cepat dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang tidak melewati sakit dan diwafatkan oleh Allah.
Karena urusan kematian bagi Allah tidak memerlukan sakit, tidak memerlukan usia sudah senja, atau karena ada kecelakaan atau tragedi, tidak. Ketika Allah sudah menghendaki seseorang harus kembali menghadap Allah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai bagian dari buah didikan saum itu sendiri, dia senantiasa bersegera respon, begitu kan. Tatkala ada peluang dan kesempatan perbaiki diri, tidak ditangguh-tangguhkan dalam kehidupannya. Sehingga di dalam surah Ali Imran di ayat ke-133 Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kembali kepada kita. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin narduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah senantiasa memberikan peluang dan kesempatan terbaik dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba yang mendapatkan ampunannya. Karena tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan kita di saat ketika kita dipanggil menghadap Allah, melainkan tatkala kita mendapatkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan magfirahnya, dan kemudian kita ditempatkan sebagai orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan dan peluang bagi kita hadir kembali dalam bulan Ramadan ini betul-betul harus bisa menjadi peluang dan kesempatan terbaik, di mana Ramadan tahun ini juga harus menjadi Ramadan paling baik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani sebelumnya. Sebab kalau kemudian tidak ada bedanya Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya, ini yang khawatir diisyaratkan sebagaimana apa yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Betapa banyak orang yang saum, tapi ternyata saum mereka tidak lebih dari hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu kualitas saum dari apa yang kita bangun di kesempatan Ramadan tahun ini adalah bagian dari proses bagaimana kita menjalaninya, sebagai bentuk peningkatan kualitas ibadah kita dan amal soleh kita. Karena sebagaimana tadi kembali kepada apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia. Siapa yang paling baik amalnya? Kalau tatkala kita kembali kepada Allah, investasi ibadah, amal soleh kita mumpuni, maka legalah hati kita. Tapi apa yang bakal terjadi tatkala kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hidup kita hanya berlumur dengan dosa dan kemaksiatan. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah tentang diri kita? Sementara Allah isyaratkan kembali kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menjadikan kematian dan kehidupan tidak sekedar apa yang kemudian begitu saja berjalan dalam kehidupan, tapi ada maksud dan tujuan yang jelas, agar kita nanti bisa mendapatkan bagian dari apa yang sudah kita lakukan. Siapa yang paling baik amalnya? Oleh karena itu perjalanan waktu kita dalam menempati waktu dan masa ini sesungguhnya juga selalu terukur dengan waktu. Oleh karena itu betapa indahnya ajaran Islam memberikan kepada kita akan dimensi waktu yang harus nantiasa diperhatikan. Karena pada intinya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali mereka-mereka yang memiliki 4 karakter hidup. Dari mereka-mereka yang tentu nanti mereka tidak akan menjadi bagian dari manusia yang rugi. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang saling berwasiat dalam menetapi kebenaran dan saling wasiat mewasiati dalam menetapi kesabaran. 4 perkara ini yang sejatinya akan menghadirkan kepada kita keberuntungan dalam kehidupan. Sebab tatkala kita belum ada keinginan, apalagi kemudian kita terus-menerus terjebak dengan perbuatan dosa dan kejahatan,
sampai kemudian aja itu terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak ada kesempatan lagi untuk bermohon ampun kepada Allah, maka betapa ruginya hidup dan kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita mudik ke kampung halaman. Tatkala kita mudik ke kampung halaman, tentu saja yang namanya planning, perencanaan itu betul-betul kita siapkan. Perbekalan kita untuk mudik ke kampung halaman kita siapkan jauh hari sebelumnya. Akomodasinya juga demikian. Kadangkala biasanya sebelum waktu harinya tiba, tiket itu sudah habis terjual. Oleh karena itu tentu saja di awal waktu kita siapkan. Jangan sampai akomodasi untuk perjalanan kita menuju kampung halaman tidak kebagian. Karena seringkali jadi penyesalan ketika kita mau mudik ternyata kita tidak siap dengan tiket atau perbekalan kita tidak memadai. Kesiapan-kesiapan itu betul-betul kita agendakan serapih mungkin. Sehingga tidak boleh ada barang yang tertinggal tatkala kita mudik ke kampung halaman. Karena ada sesuatu yang ingin kita banggakan, ada sesuatu yang ingin kita bahagiakan di kampung halaman tercinta. Dari orang tua tercinta, dari sanak saudara, famili, karib kerabat kita. Sehingga tatkala kita sampai di kampung halaman tercinta, tatkala perbekalan itu sampai dan mencukupi, maka tentu kita akan merasa lega karenanya. Kita akan merasakan kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi manakala kita akan mudik ke kampung halaman tercinta, ternyata kita tidak menyiapkan perencanaan dengan matang. Kendaraan yang kita gunakan ternyata mogok di tengah perjalanan sehingga kita tidak sampai kampung halaman. Apalagi kalau kemudian perbekalan kita tidak mencukupi untuk sampai kampung halaman. Betapa ruginya kita. Maka ini semuanya ilustrasi dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kita juga nanti akan mudik. Mudik ke kampung yang kekal dan abadi. Yang Al-Quran gambarkan satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Dalam bentangan waktu di kehidupan manusia. Begitu panjangnya perjalanan waktu yang akan kita lewati. Sehingga perbekalan kita untuk mudik ke kampung akhirat ini betul-betul harus kita persiapkan sedemikian rupa. Sampai-sampai Allah dengan segenap cinta dan kasih sayang mengingatkan kembali kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah. Dan perbekalan terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang pergunakan akalnya. Jadi perbekalan ini yang sungguhnya harus kita siapkan. Perbekalan dari ketaatan kita, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Sudah sampai jauh mana perbekalan kita? Untuk menyongsong kematian yang tak esok atau lusa kita lewati dalam kehidupan kita. Yang serba rahasia tapi pasti dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sukses tatkala kita kembali kepada Allah? Sebab esensi kehidupan ini sesungguhnya membalikan perjalanan dari roda waktu yang pernah kita lewati di masa-masa yang lalu. Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kita lahir dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang yang hadir di sekitar kita tersenyum bahagia dengan kehadiran kita, menyambut hadirnya kita. Mereka tersenyum bahagia. Sementara kita yang dilahirkan menangis, ya kan? Maka itu harus dibalik. Tatkala kita nanti kembali menghadap Allah, tatkala kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita pulang menghadap Allah, kita harus dalam keadaan tersenyum. Karena akan bersua dengan Rabbul Ijati, bersua dengan kekasih sejati kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkanlah orang-orang yang ditinggalkan oleh kita menangis karena kepergian kita. Inilah makna sukses dalam kehidupan kita. Sukses yang sejati dalam makna yang sesungguhnya bukan ketika kita punya pangkat, jabatan, harta, kekayaan yang melimpah, bukan. Karena kesuksesan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kembali kepada Allah, kita tersenyum bahagia. Karena kita akan bersua dengan Rabbul Ijati, bersua dengan kekasih sejati kita. Sampai kemudian Al-Quran menggambarkan kalimat yang sangat indah dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kembali ke hadirat Rabb Tuhanmu dengan ridho dan diridhokan. Fadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, inilah esensi manusia yang sukses dalam makna yang sesungguhnya. Tatkala ia berpulang menghadap Allah, disambut gembira, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan peluang mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya. Maka ini yang sesungguhnya juga harus kita jadikan sebagai barometer dalam kehidupan kita. Bagaimana kita persiapkan perbekalan terbaik kita, dari bekal takwa kita, di saat ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan hadir kita menjadi orang yang tersenyum bahagia. Sebagaimana dulu ketika kita dilahirkan dalam keadaan menangis, orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita tersenyum bahagia, maka tatkala kita kembali kepada Allah, kita balik. Biarlah orang-orang terdekat dalam kehidupan kita menangisi kepergian kita karena kehilangan kita, kehilangan akan orang-orang yang begitu banyak memberikan investasi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, memberikan kemanfaatan dalam kehidupan, sehingga mereka kehilangan dengan kepergian kita. Kenapa? Karena ada investasi yang kita bangun. Khairun nas anfa'hum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mampu menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, apa yang kemudian harus kita bangun di kesempatan Ramadan hari ini? Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan terbaik, kita masih diberikan jatah usia masuk kembali dalam Ramadan ini, maka kita gunakan ini sebagai peluang kesempatan untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, termasuk di tengah-tengah wabah dan musibah ini. Karena bisa jadi, mungkin jadi, bahkan boleh jadi wabah dan musibah ini adalah salah satu bagian dari teguran Allah kepada kita, peringatan. Karena kelalaian kita, karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu Allah berikan peluang kesempatan untuk segera mohon ampun, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, untuk kemudian kita ikuti keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Mumpung jatah usia ini masih ada dalam kehidupan kita. Karena betapa banyak orang yang sangat berharap hadir di bulan Ramadan, ternyata mereka tidak sampai di bulan Ramadan. Ada yang sampai di bulan Ramadan ternyata Allah takdirkan ia sakit, sehingga tidak bisa menjalani agenda saum Ramadan. Ada yang saat Ramadan tiba, ternyata dia tidak tersentuh dengan seruan Ramadan. Ketika imannya mengalami drop, ketika akidahnya sudah mulai melemah, bahkan kemudian tergadaikan. Nauzubillah min dzalik. Termasuk ada di saat ketika Ramadan tiba, jatah usianya sudah habis, sehingga ia harus memungkas perjalanan ini dengan lembaran kehidupan di mana ia harus menentukan dari sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu saja ini merupakan bagian dari sebuah proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Saat pulang tiba ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita hiasi hidup kita dengan bekal kehidupan yang terbaik. Kita renungkan sepanjang Ramadan yang hadir dalam usia kita hari ini. Adakah Ramadan terindah dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan Ramadan yang hadir di kehidupan kita dari tahun ke tahun hanya bersifat rutinitas, hanya menahan lapar dan dahaga, sehingga tidak ada proses peningkatan ibadah kepada Allah. Selepas Ramadan kita kembali kepada kehidupan yang awal, sibuk dengan hiruk pikuk dunia, hanya disibukkan dengan aktivitas dunia, sementara untuk kehidupan yang kekal dan abadi terlupakan, bahkan terlewatkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah usia kita di kesempatan Ramadan ini sebagai peluang dan kesempatan terindah untuk menghiasinya dengan investasi ibadah dan amal soleh, sehingga datangnya Ramadan tentu menjadi datangnya kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menghadirkan investasi ibadah amal soleh
menjadi nilai kebaikan yang tentu memberikan motivasi, menjadi energi dalam kehidupan kita, bahkan menjadi spirit, semangat yang utuh dalam kehidupan kita untuk tidak pernah menyia-nyiakan waktu dari peluang dan kesempatan Ramadan yang hadir dalam kehidupan kita. Hari ini kita masuki hari yang ketiga di agenda Ramadan kita. Tentu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah masih memberikan peluang dan kesempatan hadirnya kembali Ramadan yang akan datang dalam kehidupan kita. Sekiranya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, semoga Allah berikan peluang kepada kita, peluang terbaik untuk mengoptimalkan waktu-waktu kita dengan investasi ibadah, karya amal saleh, ketaatan yang makin betul-betul bisa menghadirkan kedekatan rasa kita dengan Allah, menikmati jamuan Allah lewat hadirnya Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Penyayang, membuka peluang kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk membuka pintu ampun dan maaf. Termasuk tentu di kesempatan di mana kita masih menghadapi wabah dan musibah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengangkat wabah dan musibah ini, menyelamatkan kita, melindungi kita dari wabah dan musibah ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk, dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau hukum kami sekiranya kami lupa atau bersalah. Jangan kau bebankan kepada kami, ya Rabb, beban berat sebagaimana beban yang telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan kau bebankan kepada kami, ya Rabb, beban berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penolong, maka tolonglah kami, ya Rabb, menghadapi orang-orang yang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.